Soal Rakyat kembali untuk Anda pemirsa. Kalau kita bicara mengenai perempuan yang terjun ke dunia politik, pada akhirnya yang dipertanyakan bukan hanya kualitas, namun selain kualitas sudah tercukupi, bagaimana kemudian peran perempuan dalam keluarga? Kalau kita bicara perempuan yang sudah menikah, apakah bisa menyeimbangkan antara kepentingan keluarga dan juga kepentingan dunia politik atau yang di luarnya? Karena kalau kita bicara mengenai takutnya mereka untuk terjun dalam dunia politik, karena dunia politik tidak tahu waktu begitu Rena ya. Terkadang harus ada rapat yang malam-malam. Ini menjadi kemudian sang suami ini gimana ya Bu Reda begitu. Bagaimana sebenarnya keseimbangan antara rumah tangga dan juga peran mereka di luar khususnya dunia politik? Ya. Perempuan itu kan memang Wonder Woman, ya, bahkan kalau saya katakan perempuan itu bisa sulapan ya, ada di ranah domestik ya, kemudian ada di ranah publik juga begitu. Jadi yang penting dia bisa waktu. Ini hal waktu, manajemen waktu yang harus diperhatikan oleh mereka. Kalau toh itu rapat malam, seharusnya saya inginkan ke depan ya, walaupun saya sudah mengikuti rapat-rapat malam seperti itu. Ke depan ini perempuan harus diperhatikan, lebih dilindungi. Dia itu kan setelah rapat malam, besok harinya itu harus mengatur rumah tangga. Beda dengan laki-laki, tidur kemudian besok sarapan berangkat ya. Kalau perempuan kan tidak, harus menyiapkan semuanya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ke depan, bagaimana rapat-rapat itu bisa melindungi para perempuan gitu. Kemudian juga bagaimana para laki-laki itu juga memberikan lebih leluasa kepada perempuan untuk menentukan apakah kita akan rapat siang atau rapat malam. Perlindungan yang seperti apa kira-kira yang Yang jelas keamanan. Ini tentu saja kalau perempuan yang pertama adalah keamanan. Kemudian juga secara fisik. Secara fisik ini perempuan lebih lelah daripada laki-laki. Ini juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi harus ada perbedaan juga bagi perempuan dan laki-laki begitu ya? Ya. Baik. Tapi dari tadi kita ngobrol dengan perempuan. Saya juga mau ngobrol yang paling cantik mungkin di sini, yang atas sendiri sebelah kanan. Bapak, selamat malam. Pakai baju hijau. Saya bilang paling cantik karena memang paling berbeda begitu. Pak, dengan siapa? Suharmono. Pak Suharmono. Kalau dari tadi kita bicara terkait dengan keberadaan perempuan dan lain sebagainya. Bicaranya dengan perempuan-perempuan juga begitu. Jadi perspektifnya sama. Tapi kalau dengan Bapak sendiri, kalau dari perspektif laki-laki melihat turunnya perempuan dalam ranah politik, bagaimana ya Pak ya? Ya, itu suatu kemajuan juga kan. Karena kita kan masih ditata oleh budaya, di mana perempuan ada di belakang laki-laki kan. Nah, contohnya tadi Ibu bilang ada pembatasan ya. Membonceng sepeda motor pun diatur, jam malam pun diatur, berpakaian pun diatur. Budaya itulah seharusnya disingkirkan dulu untuk kemudian meningkatkan peran wanita untuk lebih lancar begitu. Baik, kalau dari Bapak sendiri, kalau dari kacamata laki-laki, seberapa percaya sih dengan legislator perempuan? Kalau zaman sekarang saya kira sama. Karena contohnya kan banyak kan, seperti wanita yang berkarier, seperti Ibu Risma sekarang kan, seperti Direktur Utama Pertamina kan juga perempuan, kan berhasil juga. Jadi sudah tidak ada pikiran bahwa melihat kualitas perempuan ini masih perlu diperhitungkan daripada laki-laki begitu? Ya, memang ada sedikit kecemburuan daripada laki. Ternyata masih ada kecemburuan juga begitu ya dari laki-laki begitu? Memang, iya. Saya kira cukup itu. Baik, tentunya kalau dari perspektif laki-laki sendiri hingga saat ini juga sudah menerima begitu ya, Ibu ya, sejauh ini bagaimana kemudian keberadaan perempuan di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya kita bicara kemudian peran dari perempuan mencalonkan dirinya dan juga nantinya duduk sebagai wakil rakyat, pembagian perannya ini seperti apa ya? Pembagian peran terhadap terhadap rumah tangga? Sang perempuan untuk menyalonkan dirinya ya, dengan keluarga di wakil rakyat dan juga dari keluarga tadi. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dia akan memanage waktu ya.
kapan dia di dalam keluarga, tentunya bukan dalam kuantitas ya sekarang. Tapi sepertinya dari kualitas. pagi begitu kegiatan aktif terus kalau misalnya di kursi parlemen begitu ya, Bu Reda. Itu tadi saya katakan bagaimana dia memanage waktu bukan dalam hal kuantitas tapi kualitas. Dia lama di dalam rumah tangga tapi tidak mendidik anak, itu kan juga keliru. Jadi dalam waktu yang sempit bagaimana sangat efektif waktu itu bisa dipergunakan untuk bagaimana dia membangun di dalam rumah tangga itu gitu. Jadi keseimbangan lah yang hingga saat ini masih terus diperjuangkan. Tapi kalau kita back then kemudian berbicara, jadi apakah Ibu Reda ini setuju dengan bagaimana kemudian intelektual dari para perempuan yang mungkin masih dianggap kurang dengan pria? Setuju atau tidak? Enggak juga. Kalau kita diragukan para perempuan itu kualitasnya, kenapa laki-laki tidak dilakukan begitu banyak? Banyak juga ya. Jadi yang laki-laki di legislator itu tidak berbuat apa-apa juga banyak. Nah, kenapa itu yang harus perempuan perempuan yang mana, kan selalu begitu. Berarti mereka ragu-ragu terhadap kualitas perempuan. Padahal kalau ditanyakan perempuan yang mana berarti tidak semuanya begitu ya? Iya. Padahal kok tidak berbicaranya laki-laki yang mana gitu kan itu. Padahal itu tadi saya katakan tidak semua yang ada di dalam DPR itu laki-laki itu juga banyak berbuat gitu. Mereka yang duduk diam aja juga banyak. Bisa dilihat di TV yang tidur juga banyak. Mereka yang hanya main ini BBM juga banyak, gadget juga banyak gitu. Mungkin saya juga ingin mendengar suara dari audiens terakhir. Mungkin Ibu Amelia lagi ya. Terakhir saja harapannya kemudian kepada mereka-mereka, harapan yang lebih konkretnya kepada mereka-mereka perempuan yang duduk di kursi dewan. Terima kasih. Kalau harapan saya, mereka dapat memperjuangkan program-program ini secara holistik dan sangat-sangat berkesinambungan. Karena saya lihat produk-produk yang diberikan oleh anggota legislator, terutama yang laki-laki yang saat ini didominasi oleh laki-laki ini, tidak terhubung, tidak ada berkesinambungan antara satu program dengan program yang lain, sehingga seringkali apa yang sudah direncanakan implementasinya sangat kurang. Contoh case-nya apa, Ibu? Contoh case-nya, contohnya mungkin yang kalau di Surabaya saya lihat itu di Pasar Sentral Bulak itu ya. Itu bangunannya sudah megah gitu ya, masyarakat boleh masuk di situ, penjual makanan olahan laut khas Surabayanya sudah diberi gratis, bagus sekali. Tetapi yang belanja tidak ada. Transportasi ke sana bemonya juga sulit. Baik. Nah, bagaimana? Harusnya kan itu sudah ada kerjasama, mulai dari tidak saja penjualnya, tetapi bagaimana Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata bisa mengakomodir. Kita harus bikin paket dong, paket pariwisata dengan ada Suramadu yang hampir semua masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kepingin melewati jembatan, satu-satunya jembatan antar pulau. Nah, kalau itu dibuat satu paket yang menarik, mulai dari Wonorejo ada batik, ada sirup mangrove. Kalau kita ajak mereka juga untuk melewati Pasar Sentral Bulak, lebih bagus kan? Nah, jadi, itu contoh-contoh realnya seperti itu. Saya pikir kayak perguruan tinggi kayak ITS sudah mampu itu bikin kendaraan yang tidak berpolusi ya, bebas polusi. Sapu angin tuh menang terus. Tapi kenapa enggak pernah kita coba bikin kendaraan semacam itu untuk mengangkut para wisatawan? Saya pikir itu salah satu contoh konkret. Baik, Ibu Reda, Terima silakan. kasih. Ya, itu perlunya perempuan ya. Sudah terlihat bagaimana kualitas perempuan ya dengan tadi yang disampaikan Bu Amel. Seperti saya katakan tadi, programnya itu parsial. Tadi saya contohkan pelatihan. Bagaimana pasarnya, pasar yang luas. Nah, harapannya kalau perempuan masuk di situ, karena dia tahu, dia mendalami, dia merasakan apa sih kebutuhan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Ya, bagaimana dia menjual tapi tidak laku, berarti di dalam ekonomi tidak akan goal ya itu. Nah, itu perlunya perempuan nanti yang ada di legislatif bisa memperjuangkan hal itu. Ya, termasuk Ibu Reda begitu ya. Insya Allah. Terakhir apa langkah konkret apa yang akan diperjuangkan seorang Ibu Reda Tini pada saat nanti sudah duduk di kursi dewan? Ya.
Banyak Mbak, kalau saya itu memang orang lapangan ya, jadi Baik. saya melihat sendiri terutama kondisi makanan anak-anak jajanan itu ya. Saya melihat sendiri ketika saya turun di Posyandu, mereka PMT-nya harus dimasak sendiri, ternyata dibelikan es buah yang dari pewarna yang Buatan? tidak memenuhi pewarna buatan yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Hal-hal itu harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk supervisi dan lain sebagainya. Artinya pengawasan program itu. Jadi saya lebih kepada pengawasan program. Programnya sudah bagus tapi tidak ada pengawasan atau monitoring begitu. Jadi banyak sekali sih kalau yang diperjuangkan. Concernnya pada kesehatan begitu ya, Ibu, ya, saat ini terutama perempuan dan anak ya. Perempuan dan juga anak. Baik, tentunya saya terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Rendati ini, sukses untuk 9 April. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk audiens. Saya minta semangat dan tepuk tangannya. Ya, tentunya kalau kita bicara mengenai perjuangan perempuan, tidak hanya perempuan saja yang kemudian berjuang dalam dunia politik dan juga dalam dunianya, namun juga perlu bantuan dan juga semangat dari yang lain, khususnya dalam hal ini adalah laki-laki. Kita kembali ke Citra and Friends, kita kembali dalam Soal Rakyat minggu depan pemirsa. Sampai jumpa. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Bersetan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Obrol soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan upeti, wow jagonya. Maling kelas teri, badi kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku, panggil namaku 3 kali, Bento-bento asik. Wow, wow. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjaga. SEO News Entertainment. Surabaya gelap, makin gelap makin